Ini ngapain dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Riko Dwi Setiawan. Di sini saya akan mewawancarai Mas Santoso. Halo Mas. Halo. Halo Mas Riko. Mas Santoso ini salah satu pendiri SEC Mas ya? Timata Esports. Lebih tepatnya bukan pendiri sih. Saya cuman tangan kedua. Tangan kedua dari Muntun Student Leader seperti itu. Jadi sebenarnya saya pribadi itu cuman seseorang yang berkesempatan untuk istilahnya menjadi pemimpin komunitas gaming Mobile Legends di kampus Timata yang kebetulan dibawahi langsung oleh Muntun itu sendiri. Jadi kayak saya itu sebenarnya di bawahnya ada organisasi besar namanya Muntun Student Leader Indonesia. Nah itu mereka kan nyari kader-kader leader gaming gitu di semua kampus di Indonesia, dan kebetulan saya terpilih. Nah, setelah saya terpilih, tugas saya sebagai leader gaming itu buat bikin komunitas gaming di Stimata. Nah, disitulah akhirnya terbentuknya sebuah komunitas anak-anak yang suka ngegame MOBA. Kalau di SEC sendiri kan, ya kalau dari teman-teman Stimata itu kan Mas Santoso kan banyak yang mengenal sebagai owner lah atau penggiat SEC gitu kan. Nah, dari bagaimana sih cara tujuan utama atau tujuan pertama yang diinginkan Mas Santoso saat membentuk SEC ini? Tujuan utama ya, mungkin lebih ke gini. Tujuan utama saya bikin SEC itu cuman ngumpulin teman-teman yang suka ngegame, dan lebih tepatnya game Mobile Legends itu untuk ayo sih kita kumpul, siapa tahu kita dapat sesuatu yang lebih baik gitu kan ya. Nah, dan dari kumpul-kumpul itu kita dapat support dari Mobile Legends-nya sendiri gitu loh, berupa item in game kayak diamond, kayak skin dan segala macam itu. Nah, itu nanti buat ngehidupin si komunitas itu sendiri. Nah, tujuan utama sih itu sih. Jadi lebih ke ayo sih kita kumpul, jangan main sendiri-sendiri gitu loh. Meskipun kita beda angkatan, kita sama-sama gamer gitu loh. Gitu sih. Berarti selain kayak main game game kita juga mengikat tali persaudaraan gitu aja. Persaudaraan antara angkatan. Nah, kan bacanya kan antar angkatan ini kan Mas, kayak ada kesenjangan gitu kan. Oh, gini. Kalau masalah kesenjangan sih pasti ada. Soalnya kan pasti ada yang merasa kayak, oh aku junior, oh aku kayaknya orang baru nih di SEC. Enggak. Sebenarnya enggak sesederhana itu untuk mengatakan kayak aku orang baru, orang lama, enggak. Cuman kayak gini, kalau di SEC itu sendiri kan kita sebenarnya nggak mandang angkatan begitu tepatnya. Cuman secara sosialnya di sana, secara sosial di SEC itu sendiri itu ada yang namanya kayak kelompok atau squad gitu loh, squad yang berisik nggak di sana? Sedikit Ada sih, suara mengganggu, bentar ya. sedikit tapi masih jelas kok. Oke, lanjut. Mohon maaf atas gangguannya. Oke, lanjut. Apa Mas tadi pertanyaannya? Ya kayak kesenjangan dari antar angkatan gitu. Tadi kan dari sekuat sampai ke sekuat gitu. Oh, squad. Mau kesenjangan ya. Kalau kesenjangan sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih kalau di SCC. Soalnya kita mainnya ya main bareng gitu. Main bareng kayak
ya kayak orang main game gitu kan, kayak hoki-hokian gitu kan kalau di main game. Tapi kalau di SCC enggak. Kalau di SCC kebanyakan sih kita suruh mereka cari tim sendiri gitu. Kalau misalkan mau ada mini turnamen atau turnamen internal antara member SEC gitu, ya tanpa disadari kesenjangan itu pasti ada. Soalnya kan keakraban antar orang itu kan juga nggak bisa dibangun, apalagi online ya. Ya, online. Ya online selama COVID ini kan kita susah untuk nyari sela untuk bisa datang kumpul. Jadi rada susah kalau masalah kalau kita mau ketemu dan mengikat lebih mengenal satu sama lain. Jadi antara kalau misalkan squad gitu ya, squad game itu kayak misalkan satu tim gitu, itu yang gerumpul ya cuma per angkatan gitu. Jadi misalkan angkatan anak 18 yang ngumpul sama anak 18, anak 19 yang ngumpul sama anak 19, anak 20 yang ngumpul sama anak 20 gitu. Ya gitu sih. Sebagian kalau kesenjangan yang kerasa di SEC sih, kalau SEC sih itu. Nah, yang biasanya kan Mas Santoso kan buat event buat SCC. Kan saya juga kan anggota yang ikut di grup SCC gitu. Nah, bagaimana sih sikap Mas Santoso waktu menerbitkan event nih? Terus kan ada salah satu anggota yang kayak saya belum dapat tim gitu. Terus kan biasanya kan ada yang chat, coba tanya yang lain gitu. Biasanya kan dia kan malu juga nih untuk bertanya ke yang lain, apalagi kan ada anak baru yang pengen ikut namun tidak dapat tidak beberapa kenal lah gitu. Bagaimana sikap Mas Hendro untuk menyikapi ini, Mas? Kalau yang kayak gitu ya, misalkan nih ada anak seorang anak 8 anak baru, misalkan angkatan 20 lah, yang baru-baru join ini. Nah 20 dia istilahnya kayak dikucilkan di angkatannya gitu ya. Ya. Jadi jarang dapat tim kalau misalkan ada event gitu. Yang pertama kali saya lontarkan di grup itu gini, tuh yang belum dapet tim siapa gitu kan, pasti kan ada yang ngelis gitu kan. Ya, ada, Pak. Dan ngelis ya berapa orang nanti. Nah nanti secara tidak langsung tuh ya, secara tidak langsung si kakak tingkatnya kebanyakan kakak tingkat di kebanyakan angkatan tua lebih tepatnya di SIC itu mereka bisa dibilang gerapiak ya kalau dalam istilah Jawa itu gerapiak gitu. Jadi mereka duluan yang ngechat, yang tua dulu yang ngechat. Oh, ngechat secara pribadi atau di grup? Biasanya pribadi sih, biasanya pribadi. Soalnya kalau di grup rada mudah terpendam, chatnya mudah terpendam. Ya Anda Ya. tahulah betapa aktifnya chat grup kalau misalkan lagi ada turnamen gitu kan. Oh ya, Mas. Baru ngechat cuma doang gitu udah tenggelam jauh ke bawah ke atas gitu. Ya, Mas. Kadang soalnya apa ya? Nggak semua kayak seperti Mas San kan admin lah, nggak semua bisa membaca dari atas gitu kan. Ya sebenarnya semua bisa baca dari atas, cuman kan kalau terlalu banyak kan biasanya cuma dipencet yang garis bawah 2 itu di pojokan, Ya. biar scroll ke bawah langsung. Ya, langsung ke bawah. Nggak pusing-pusing baca dari atas ya. Nah, benar. Tapi ya itu sebenarnya kebanyakan sih gitu. Terutama kayak beberapa teman-teman yang seangkatan sama saya itu ada kalau angkatan saya pribadi sih angkatan 2017 itu mereka lebih berkelompok ya. Emang angkatan saya yang masih join di grup SCC emang cuma 6 orang. Jadi ya cuma itu yang yang setim dan gantian gitu mereka. Kadang-kadang sih beberapa orang lompat ke tim yang angkatan lebih ke ke tim lain buat bantuin atau cuman buat sekedar have fun gitu kan beberapa emang kayak gitu. Tapi kebanyakan ya dari beberapa event terakhir kebanyakan tim-tim yang spontan kayak yang kamu barusan tadi kasih kasus kayak aku gak dapet tim nih, Ya. tiba-tiba ngerumbul orang-orang yang gak punya tim, tiba-tiba mereka bisa juara. Kalau di SCC itu uniknya di sana. Di SCC itu uniknya di sana. Soalnya kayak mereka bakalan nemu chemistry kalau mereka udah main. Ya. Soalnya kan game Mobile Legends kan game kerjasama gitu, Mas. Iya. Namun sih biasanya di
aku kan pernah ya waktu nggak ada tim gitu. Tapi angkatanku sih yang kurang gitu. Pernah ada anak bawah gitu yang mau ikut join. Ya itu kayak gimana ya? Kayak sungkan gitu emang. Kan soalnya belum ketemu juga, akrab juga belum gitu. Ya kalau aku sama teman-teman ya, gak apa-apa lah. Yang penting main untuk ngeramein event ini gitu. Soalnya apa ya? Kalau main serius-serius itu terkadang bingung sendiri lah gitu. Soalnya kan kalau ngegame gitu kan, kalau terlalu serius juga nggak enak gitu. Kan have fun aja gitu. Iya sih sebenarnya tujuan awalnya SCC dibentuk itu kan biar kita bisa main bareng, bukan buat apa namanya how to improve your skill sebenarnya pada titik awalnya ya. Ya, Titik awalnya SCC terbentuk itu bukan bukan how to improve your skill gitu, jadi kayak how to have fun with your friend gitu kan. Jadi kayak kita harus senang-senang gitu loh. Main game itu jangan dibikin susah. Kan aku lihat kadang-kadang ada anak-anak yang main game kalah marah-marah gitu kan. ya Kenapa marah-marah. sih harus marah-marah itu? Saya kan itu ya bukan aku bukan bilang itu cuma game ya, soalnya emang ada turnamen-turnamen besar yang mengharuskan mereka untuk berlatih. Tapi gini, kita di sini bareng-bareng. Ayo main aja dulu. Kalau misalkan emang nanti ada lomba, kita baru improve skill. Toh nanti kita sambil main bareng itu kita bisa naik, kita bisa bikin chemistry buat oh anak ini lebih pintar main ini, anak ini pintar ngeteng, anak ini pintar main assassin, anak ini pintar roam, anak ini pintar ini, pintar itu. Nah nanti dari situlah kita bakal ketemu buat tim intinya SEC buat screening buat dijadiin tim utama naik ke turnamen gitu sih sebenarnya. Oh ya Mas, kayak tentang apa komunitas SEC ini kayak ada apa susunan, maksudnya susunan yang mengurus nggak atau cuma hanya hanya Mas Santoso saja yang ngurus gitu? Kalau susunan organisasi sebenarnya yang resmi nggak ada ya. Cuman kayak non resminya mungkin lebih tepatnya non resmi. Jadi dari SEC-nya dari SEC internal itu ada 2 orang yang ngurus SEC sendiri. Itu saya sama si calon penerus saya nanti. Calon penerus. Lah waktu itu 2 orang penerus calonnya itu ada 2 orang. Satunya itu cewek, satunya cowok. Nah yang cewek ini tidak sanggup untuk melanjutkan dan akhirnya tinggal satu cowok yang jadi pendamping saya sampai hari ini dan dia akhirnya lolos seleksi buat jadi penerus saya gitu. Oh ya, kan ada penerus nih yang kayak ada seleksi. Nah, bagaimana sih Mas Santoso untuk apa membimbing calon-calon leader ini untuk menjadi apa yang maksudnya mengurusi SEC Ngurus. itu bagaimana? Oh gini. Kalau kaderisasi nih ya, kalau ngomongin kaderisasi, aku kalau saya pribadi sih lebih ke peminatan. Jadi kayak saya lempar dulu pertanyaan ke mereka. Ada yang mau nggak nerusin SEC, ada yang mau nggak nerusin SEC setelah saya lulus nanti gitu kan. Tak lempar itu pertanyaan ke grup. Nanti akan ada toh yang ngechat, ada yang mau chat via grup maupun chat via PC ya, chat via chat pribadi ke saya. Nah, itu nanti mereka akan tanyain mulai dari kayak pengalaman mereka, kemampuan mereka, terus kayak seberapa niat mereka gitu-gitu sih. Jadi buat setelah itu, setelah saya mengumpulkan hasil wawancara pribadi saya saring lagi, terus saya screening lagi, biar ketemu nanti beberapa orang pentolan yang saya anggap layak. Nah setelah itu bakalan saya ajak event. Saya ajak join buat nge-handle salah satu event yang saya adakan buat SEC sendiri. Salah satunya kayak mini turnamen atau turnamen internal, kalau begitu gathering. Dari event-event itu nanti saya bisa tahu how to mereka menghandle manusia, how to mereka menghandle member-member yang macam-macam wujudnya, macam-macam macam-macam tingkahnya, macam-macam polanya gitu ya. Lah dari sana nanti saya bakal milih entah sekitar 1 atau 2 orang buat
naik ke Muntun Student Leader Indonesia buat diseleksi sama pihak pusat. Nah, dari pihak pusat itulah yang nanti saya ngasih rekomendasi ke pihak pusat, nanti dari pihak pusat ngewawancara secara pribadi dari pihak pusatnya buat ngetes kelayakan. Nah, dari tes kelayakan itu nanti turun surat perintah gitu ya. Nah, semisal turun surat perintah buat nerima dia gitu. Nah, kalau pas waktu kaderisasi nih Mas, kan yang ikut nih semisal ada 2 orang nih. Tapi waktu kaderisasi yang dan 2 orang ini tidak lolos itu bagaimana Mas? Kalau dua-duanya nggak lolos nih ya, semisal nggak lolos. Semisal dua-duanya nggak lolos. Nih kan aku kan story nama dua-duanya nih ke atas. Nah, kalau dua-duanya nggak lolos dari atas, itu pasti saya akan dikasih rekomendasi suruh salah satu dari mereka berdua di training ulang. Nah, siapa yang di training ulang itu keputusannya tetap ada di saya dengan pertimbangan dari atas. Kayak misalkan saya dulu itu ngajuin 2 orang. Sama-sama di interview, satunya nggak bisa naik. Satunya nggak diterima soalnya kurang pengalaman kayak dia itu minim pengetahuan tentang organisasi, minim pengetahuan tentang event-event ya gitu, akhirnya dia nggak bisa dilanjutin dan akhirnya harus di training ulang. Nah, satunya ini diterima dengan syarat bukan diterima, dia diterima nanti dengan syarat dia harus bikin event satu kali selama masa mentoring seperti itu. Nanti walaupun sudah diterima itu tetap dimonitoring Mas ya sama di atas itu. Iya, sama atas. Jadi tetap meskipun udah diterima nih katakan udah dapat pemberitahuan dari atas. Ini interviewnya bagus, bisa diteruskan untuk jadi MSL seperti itu. Nah, dari sini nanti dia akan masuk ke tahap mentoring dan setelah di tahap mentoring ini dia diuji kalau dia bikin event jalan nggak, bagus nggak eventnya lah. Dari situ nanti dia bakal resmi jadi MSL setelah dia tanda tangan code of conduct gitu. Ya Mas, ada rencana nggak buat event offline gitu? Ini kan ada. Sebenarnya eventnya SAG itu kan memang offline kan. Ya Mas. Sebenarnya itu kan offline, sering offline lebih tepatnya. Cuman gara-gara dulu itu ada si COVID-19 ini, jadinya kita dipaksa untuk online. Nah, di online ini itu banyak banget yang namanya peraturan-peraturan yang cukup merepotkan kami MSL untuk laporan gitu ya. Mulai dari kayak live streaming dan segala macam. Kalau offline kan kita enak, selain kita ketemu, kita bisa ngatur teman-teman, kita bisa ngatur kamu gini. Kalau kita foto-foto itu juga gampang gitu kan. Ya, kalau offline seru. Terus yang pasti ya kalau offline itu lebih seru daripada online ya. Soalnya kalau offline itu ketemu manusia, kalau online itu ketemu hero-nya doang. Ya, kadang dokumentasinya juga cuma screenshot gitu kan. Ya, cuma screenshot doang akhirnya. Jadinya nggak seberapa seru, tapi ya nikmati saja lah. Pasti nanti offline kok, tenang saja. Ya, soalnya kan ada kemungkinan nih di semester depan ini kan offline gitu. Semester depan katanya, mudah-mudahan sih. Tapi kata semester depan itu kayak campuran gitu loh. Kalau praktikum boleh offline asalkan memenuhi protokol kesehatan dan vaksin. Oh ya. Iya, habis ini kan kamu Istimata kan ngadain vaksin ini Pak, mahasiswanya gitu. Mas sudah daftar belum nih? Oh, saya sudah vaksin dong. Sudah vaksin. Tak kira ikut yang gelombang ini Mas, yang diadain BEM sama kampus sih. Enggak, saya dulu bareng sama kampus. Tinggal yang kedua. Seru. Saat hari H vaksin nggak apa-apa. Besoknya saya demam.
Mungkin kurang persiapan Mas waktu vaksin atau apa sedikit berdebar waktu Ya vaksin. mungkin karena efek kelelahan juga sih sebenarnya. Ya, Kerja bukannya kayak malah tipes. hai. Ada meme kerja tipes ya. Enggak, tipes. Ya yang kayak yang tulisan kayak itu dicoret seret ya, diganti tipes ya. Tipes. Ah, terakhir aja Mas ya. Oke, Eh, oke. dari dari apa kayak yang telah Mas alami nih dari SEC, dari mulai awal membentuk SEC dari nilai 1 hingga 10 gitu. Seberapa apa kepuasan yang telah Mas sampai itu berapa ratingnya itu berapa Mas dari 1 hingga 10 Rating gitu. doang. Ini rating doang sama alasan. Rating sama alasan sih Mas. Ya nggak apa-apa. Rating sama alasan. Kalau dari tingkat kepuasan secara keseluruhan ya, kalau dari keseluruhan itu 8, 8 dari 10. Soalnya saya di SEC itu merasa kalau saya menemukan sesuatu yang saya menemukan lingkungan yang seserver, istilahnya seserver gitu ya. Iya. Seserver buat saling curhat, saling saling marah-marah gitu. Meskipun marah-marah itu kita nggak sakit hati gitu di sana. Kita sama-sama meskipun kita marah-marah di sana kita nggak sakit hati. Jadi ya sakit hati tapi cuman dalam forum aja, terus kita keluar dari forum ya tetap kita main bareng, tetap kita mabar, meskipun mabar kita lost track itu sampai lost track 3-4 kali ya itu never mind, itu kan cuma have fun. Iya. Apalagi kalau mereka mainnya sama saya bukan pro player bro. Oh sama Mas, saya juga bukan. Saya pemain pro saya. Kalau saya kan ya Ya. saya disuruh pakai tank ya, saya maju terus pantang mundur semangat 45. Jagain core. Jangan sampai Jagain core gor mati bodo ya. amat. Kalau kor mati ntar gue disalahin. Iya. Tank serba salah emang. Oh ya Mas, terima kasih Mas. Sekian ya Mas ya. Terima kasih. Oke, sama-sama.